Alhamdulillah Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Husna rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang dibaca oleh khatib barusan adalah Quran surah Al-Asr. Surah itu secara tegas menjelaskan tentang waktu, di mana waktu itu selalu melekat pada diri kita semua. Waktu selalu berlalu, waktu selalu kita hadapi bersama. Sebagaimana Ramadan telah kita lewati, dan Ramadan yang telah kita lewati pada bulan kemarin itu tidak akan datang kembali di bulan yang akan datang. Sebagaimana Ramadan yang telah kita lewati itu pasti momennya berbeda. Ramadan yang kemarin dengan Ramadan yang akan datang itu momennya berbeda, suasananya berbeda, kondisinya berbeda, dan kesempatannya berbeda. Oleh karena itu, waktu-waktu yang telah lalu mari kita hitung-hitung apakah memang kita sudah berbenah diri untuk menjalankan segala amal kebajikan ataukah masih belum. Bila mana belum, mari kita sesali bersama untuk melaju ke yang lebih baik. Itulah waktu yang lampau, artinya waktu yang tidak bisa kita ulang kembali. Tetapi waktu yang akan datang itu adalah waktu yang masih kita bisa usahakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Asr ada 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat wal 'asri. Disinilah Allah bersumpah demi waktu. Ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran menggunakan sebuah makhluk atau objek, suatu benda, maka suatu benda tersebut adalah benda yang benar-benar agung manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya, yaitu waktu. Di mana Allah menciptakan waktu sementara manusia di dalamnya. Al-Asr itu dalam bahasa Arab bermakna masa yang panjang sekali, hanya bisa dipisah bila mana beda tingkatan. Seperti halnya masa Rasulullah, asru Rasulillah, masa sahabat, asru sahabah, masa tabi'in, asru tabi'in. Berbeda halnya dengan waktu. Istilah waktu itu adalah masa yang terikat. Sebagaimana waktu sholat zuhur terikat oleh jam, sebagaimana waktu sholat asar, sholat maghrib, dan seterusnya. Itu disebut dengan waktu. Masa itu sangat panjang sekali. Al-Asr itulah namanya. Satu sisi Al-Asr juga bisa diartikan sebagai waktu sholat asar. Sholat asar disebut dengan Al-Asr karena kenapa? Karena di penghujung siang menjelang maghrib atau menjelang malam, disitulah keringat mulai bercucuran. Itulah bila mana ada air perasan, itu bahasa Arabnya adalah asir. Oleh karena itu, waktu asar adalah waktu di mana kita semua beraktivitas dan keringat sudah mulai keluar.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa pentingnya waktu itu. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam lingkup kerugian. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa semua manusia itu benar-benar ada dalam kerugian karena waktu. Penjelasannya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelaskan surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya. Disitulah Allah menjelaskan tentang orang yang di dalam hidupnya hanya mengumpulkan harta, memperbanyak harta, sampai ketika menjelang ajalnya ia benar-benar tidak mau bertobat. Ia lupa dengan agamanya, ia lupa dengan akhiratnya. Maka celakalah bagi orang-orang yang hanya memperhatikan dunianya tanpa memperhatikan akhiratnya. Lalu kemudian Allah menjelaskan bahwa disitulah manusia yang seperti itu tidak memperhatikan waktunya dengan baik. Itulah Al-Asr. Maka mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana kita ketika melewati Ramadan yang telah lalu, kita benar-benar merugi karena kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebenar-benarnya, padahal waktu kita itu tercuri atau dicuri oleh kesempatan-kesempatan yang tidak guna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika manusia sudah dinas atau sudah ditegaskan oleh Allah bahwa manusia berada dalam lingkup penyesalan, lingkup kerugian, tetapi tidak semua seperti itu. Hanya ada orang-orang tertentu yang bisa terbebas dari waktu yang tidak berguna itu, dari siksaan-siksaan waktu itu, yaitu Allah sebutkan dalam ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika ada orang yang memiliki 4 kriteria ini, maka bisa dipastikan ia akan keluar dari lingkup kerugian. 1. Alladzina amanu, mereka yang beriman. Keimanan itu adalah sebuah fondasi. Orang yang semakin tebal keimanannya, maka semakin kuat fondasinya, sehingga dia akan menapaki waktu, akan menjadi kokoh. Berbeda halnya dengan orang yang lemah imannya, dia akan terjerat oleh hawa nafsu, sehingga waktu itu tidak akan mudah untuk ia lewati, karena semakin hari ketika lemahnya iman, maka maksiat akan selalu berdatangan. Ketika orang itu sudah beriman, langkah selanjutnya adalah wa amilus sholihat. Dia harus beramal sholih. Beramal sholih adalah amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, bila mana ada anak kecil, lalu kemudian kita beri uang 1 juta, padahal anak kecil itu tidak mengerti apa uang itu, maka kita sesungguhnya beramal, bersedekah, tetapi tidak termasuk amal sholih. Karena amal sholih tidak demikian. Amal sholih pada artinya kita beramal menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada waktunya, pada kondisi yang memungkinkan dan sesuai. Itulah amal sholih. Ketika kita sudah beriman dan beramal sholih, maka langkah selanjutnya untuk mempertebal keimanan dan amal sholih, wa tawassaw bil haqq, dan salinglah berwasiat dalam hal kebenaran. Kata-kata saling itu berarti minimal 2 orang yang terlibat. Suami istri saling mengasihi, mencintai. Berarti di situ ada 2 orang, suami dan istri yang sama-sama mencintai. Tetapi di sini Allah menegaskan wa tawassaw, orang-orang yang beriman. Berarti antar kita selaku orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain itu harus saling berwasiat, saling berpesan, saling mengingatkan dalam hal kebenaran. Yang paling mujarab dan paling mudah dalam hal mengingatkan kebenaran adalah dengan ilmu. Disitulah ketika orang itu dituntut menjadi guru, dan di satu sisi dia juga dituntut menjadi murid. Dia belajar, tetapi dia juga mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Disitulah ketika setiap orang belajar dan mengajarkan sesuatu, maka sesungguhnya
kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dihadapkan, diperlihatkan untuknya. Dan yang terakhir, ketika dia sudah beriman, beramal solih, dan saling menguatkan, saling berpesan dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, ditutup dengan watawasau bisobri. Satu lagi yaitu saling berwasiatlah dalam hal kesabaran. Karena barang yang baik, sesuatu yang baik itu harus diperjuangkan. Disitulah ada ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu sekalian dalam hal kebaikan. Sesuatu yang baik itu harus diperjuangkan, harus diperlombakan. Bukan kok kita itu malah layah-layah atau malah lemes dalam hal menjalani kebaikan. Tetapi untuk bisa menggapai sebuah cahaya mutiara yang agung, maka disitulah kita harus bersabar. Untuk mendapatkan waktu yang bermanfaat itulah kita harus bersabar. Sabar itu adalah kunci dan sabar itu adalah solusi. Oleh karena itu, wasiat kita untuk bersabar. Wasiat kita untuk bersabar disitulah untuk menjaga keimanan yang telah kita mapani. Yang kedua, amal soleh yang telah kita lakukan, yang telah kita istiqomahi, dan kebenaran-kebenaran ilmiah, kebenaran-kebenaran ilmu yang telah kita pedomani, yang kemudian kita tutup dengan kesabaran-kesabaran itu, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan waktu yang manfaat dan barokah, sehingga pada akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa batan an baladina Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'amma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.